Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi di sini di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginterpretasi sifat thermal dari suatu plat epoksi berdasarkan termogram TGA. Tapi sebelum saya memberikan tutorial bagaimana cara membuat kurva dan juga termogram dari TGA, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu analisis thermal dan apa itu TGA. Jadi, analisis thermal dapat didefinisikan sebagai pengukuran sifat-sifat fisik dan kimia material sebagai fungsi dari suhu. Dan terdapat dua jenis teknik analisa thermal yang utama, yaitu yang pertama ada analisa termografimetrik atau TGA dan juga ada analisa diferensial thermal atau DTA. Tapi untuk video kali ini kita akan fokus ke TGA. Dan analisis TGA itu sendiri didasarkan pada pengukuran perubahan berat suatu material jika temperatur dinaikkan secara linier. Hasil didapat berupa kurva termogram temperatur terhadap perubahan berat atau persen berat. Pengukuran dengan TGA ini umumnya digunakan untuk mengetahui suhu optimum pengeringan zat pada analisa gravimetri. Selain itu juga digunakan untuk memperkirakan reaksi dekomposisi yang berlangsung selama pemanasan. Dan selanjutnya kita langsung membuat kurva dan juga termogram dari TGA. Aplikasi atau software apa yang teman-teman perlukan untuk membuat kurva dan termogramnya, yaitu hanya Excel, kemudian Origin, dan juga kalkulator. Kita langsung saja membuat kurvanya. Jadi di sini saya punya data analisis thermal. Di sini ada temperatur, kemudian ada massa dan juga ada time ya. Tapi yang kita gunakan di sini temperatur dan juga persen massanya saja. Di sini kita copy temperatur dan juga persen massa ke dalam Origin. Ini saya copy, masukkan ke dalam Origin di bagian X. Oke, kalau sudah kita copy yang bagian persen massanya. Oke, kita copy semua data persen massa, kita masukkan ke dalam Origin di bagian yang Y. Kalau ada pagar seperti ini kita tinggal besarkan juga. Oke, kemudian di bagian long name ini kita tulis temperatur. Kemudian di sini adalah weight. Kemudian di bagian unitnya di sini kita tulis derajat Celcius ya. Tinggal klik kanan, simbol map. Nah, ini Celcius, insert. Kemudian di sini kita tulisnya persen aja. Oke, kalau sudah kita buat kurva dengan cara kita plot. Ada juga B-nya, temperatur dan weight kita plot. Kemudian kita klik line. Nah, muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, kita gedekan dulu ya biar kelihatan jelas. Oke. Kemudian kita pastikan grafik ini, kurva ini berada dalam frame dengan cara klik view, kemudian show, kemudian frame. Oke, kalau sudah, kemudian selanjutnya itu adalah kita atur scale-nya ya agar kurva ini bisa menempel ke sini garisnya. Tinggal klik 2 kali bisa atau klik kanan juga bisa. Kemudian kita pilih scale. Nah, di bagian vertikalnya kita ubah jadi -2, kemudian di bagian horizontalnya kita ubah jadi 24. Kita klik OK. Nah, udah jadi seperti ini. Kemudian di sini kita bisa klik bagian garis kurva. Kemudian kita atur ketebalannya, kita atur jadi 2 aja. Oke, kalau sudah, ini seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, sekarang kita buat garis lurus untuk setiap daerah penurunan kurva. Nih, setiap penurunan kurva seperti ini kita buat garis lurusnya ya, sebagai tanda adanya penurunan berat pada datanya. Oke, kemudian di sini untuk penurunannya kita klik yang lain tool. Kemudian di sini ya, pertama nih, kita tarik garis lurus sambil klik shift biar lurus. Tarik dari sini. Oke. Oke, seperti ini. Kalau ini baru satu garis, kemudian kita lihat di sini ada penurunan lagi ya.
di bagian sini kita tarik lagi garis lurus. Oke, kalau sudah kita tambahin lagi garis lurusnya, kita tambahin garis lurus di yang bagian sini ya, bagian yang sini nih, kita tarik garis lurus. Oke, kemudian di sini juga ada nih penurunan nih di sini ya, kita tarik garis lurus lagi. Oke, kemudian yang terakhir nih yang di bawah sini, kita tarik garis lurus. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang garisnya bisa kita ubah warnanya jadi merah biar sebagai pembeda aja. Kita ubah warnanya jadi merah. Ini merah, ini juga merah. Nah, kalau sudah, sekarang kita kasih garis panah untuk setiap dari per garis ini ya. Ini pertama tarik garis panah di sini. Oke, satu. Kemudian di sini juga kita tarik garis panah. Bentar. Tarik garis panah. Sini kita klik shift biar lurus. Nah, kemudian lagi sebelah sini kita tarik juga garis. Oke, kemudian sini juga kita tarik garis. Oke. Nah, kalau sudah tarik garis seperti ini, kemudian kita siapkan kalkulatornya untuk menghitung berapa penurunan beratnya dari garis satu ke garis satu dan garis garis lainnya. Ini kita siapkan kalkulatornya. Pindahkan dulu sebelah sini ya. Oke. Nah, cara untuk melihat berapa beratnya itu kita bisa dengan cara pakai screen reader. Yang ini nih screen reader. Kemudian kita arahkan ke garisnya satu garis ya. Sama di sini. Nah, di sini kita lihat yang Y, di sini 100,04. Kita buka, kita ingat-ingat ya Y-nya ya. Di sini 100,04. 04. Oke, dikurang. Sekarang kita reader yang sebelah sini nih. Yang sebelah sini, sorry. Oke, kita reader yang sebelah sini. Ini 97,798. Kita 97,79 aja ya. 97,79. Dapat. Nah, ini berarti 2,25 penurunannya, 2,25%. Kita masuk klik teks, kemudian kita taruh sini 2,25%. Oke, taruh sini. Nah, sekarang kita ingat-ingat nih 97,79. Kita masukin ke dalam sini. Kita masukkan di sini 97,79 dikurang. Oke, di sini kita reader lagi ya. Kita reader lagi yang bagian sini. Ini ada 81,31. 81,318. Nanti itu aja. Diingat-ingat ya 81,31 dengan di sini 16,48. Kita tulis di sini
16,48%. Ya, 16,48%. Kemudian sekarang yang bawah, kita masukin dulu tadi 81,31-nya. 81,31 dikurangin. Sekarang kita reader lagi yang ini nih. Reader garis yang ini 69,33. 69,33. 9,33. Sini 11,98. Ini 11. Bentar. Tadi 11,98. 98%. Oke, sekarang 69,33. 69,33 dikurang dengan yang ini, kita reader lagi. Oke. Reader lagi ya. Di 69,33 ya. Kemudian kita reader yang bagian sini. Ini 3,13. Jadi kurangnya 3,13. Ini 66,2. Jadi yang sebelah sini 66,2%. 66,2%. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau sudah seperti ini, kita bisa klik analisis, kemudian kita klik matematik, kemudian differentiate, open dialog. Di sini sudah langsung klik OK aja. Nah, nanti di bagian tabel sini akan muncul derivatif Y-nya. Derivatif Y-nya. Sini kita hapus aja yang tulisan first-nya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian selanjutnya kita buat kurva lagi antara temperatur dengan yang derivatif yang ini, kita plot ya. Oke, kemudian ini kita kecilkan dulu, kemudian kita klik line yang ini tadi untuk gambar, untuk buat gambar kurvanya. Oke, kemudian kita atur si ketebalan kurvanya. Di sini angka 2. Kemudian kita biar kelihatan ya. Ini. Oke. Kemudian kalau sudah kita haluskan garisnya. Kita haluskan garisnya dengan cara klik analisis, kemudian pilih signal processing, kemudian kita klik smooth, open dialog. Nah, di bagian sini metode kita ubah jadi adjacent averaging. Kemudian ininya sudah, langsung klik OK aja. Nah, oke, kemudian kalau sudah seperti ini, selanjutnya itu kita lihat lagi ke tabelnya. Kita lihat ya tabelnya, di sini ada data tambahan yaitu smooth. Nah, kemudian di sini 5 PTS-nya saya hapus aja biar sepertinya ya namanya. Oke, kalau sudah kita plot lagi yang baru dengan plot. Di sini sebelumnya kita ubah dulu ya namanya, jangan smooth, kita ubah aja jadi derivatif
aja. Oke, kalau sudah, sekarang kita buat plot apa lagi ya, antara temperatur dari kemudian dengan antara temperatur dengan derivatif Y1 ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik ini. Nah, ini kita kecilin aja ya, smooth derivatif Y. Kemudian kalau sudah, kita atur ketebalannya. Oke. Kita atur aja nanti ketebalannya biar mau kelihatan. Kemudian kita klik kanan nih pada frame-nya. Bentar ya, ini ketarik. Oke. Kemudian kita klik kanan pada frame, kemudian kita buka tick labels, kita buka yang ini, line ini, kemudian di sini bagian bottom, major ticksnya kita ubah non, minor juga kita ubah non, kemudian di bagian left juga kita ubah jadi non, kemudian ubah jadi non. Oke, kalau sudah kita klik oke, kemudian kita klik kanan lagi, atur scale-nya, kita atur scale-nya biar jadi horizontalnya itu 15 aja. Oke, kita klik oke. Nah, kalau sudah, kita lihat di tabel, kita balik lagi ke tabel. Nah, sekarang kita akan menyatukan grafik TGA dengan derivatifnya dengan cara kita plot temperatur, kemudian kita plot weight dan juga derivatif Y. Ini, kemudian yang ini, sama yang ini, derivatif Y1, kemudian kita pilih yang ini nih, double Y. Ya. Kemudian kalau misalkan di sini klik cari aja double Y. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tinggal klik gambarnya, terus kita line ya biar nggak terlalu tebal seperti ini. Nah, kita gambarnya seperti ini, kemudian kita atur ketebalannya bisa, kalau mau diatur ketebalannya, atau oke, kalau sudah seperti ini, kemudian kita atur scale-nya. Horizontalnya jadi minus 15, kemudian di bagian vertikalnya jadi minus 10. Oke, nah seperti ini. Jadi ini gambarnya seperti ini ya. Ini ada kurva derivatifnya, kemudian ini ada kurva TGA-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi di yang tadi sini ya. Kita bisa lihat lagi di sini. Jadi berdasarkan termogram yang terbentuk dari hasil pengolahan TGA dari sebuah plot epoxy ini, hasil studi TGA-nya menunjukkan adanya pengurangan sedikit massa di sini ya sebesar 2,25% pada suhu sekitar 300 sampai dengan 310-an, mungkin 310 derajat Celcius. Kemudian jadi terlihat juga pengurangan massa yang cukup signifikan yaitu sebesar 16,48% pada suhu sekitar 370 atau 400 derajat Celcius sampai dengan 500 derajat Celcius. Kemudian terjadi juga kembali pengurangan massa sebesar 11,98% pada suhu sekitar 500 derajat Celcius sampai dengan 620-an derajat Celcius. Dan pengurangan massa tersebut diperkirakan akibat pelepasan molekul air ataupun dapat terjadi karena adanya penguapan senyawa organik. Sementara antara suhu sekitar 700 sampai dengan 800 derajat Celcius ini terlihat adanya pengurangan massa yang sangat besar atau terjadinya puncak eksotan. Ya, di sini ada 66,2%. Dan dalam komposisi ini terjadi 4 peak melting, di mana 3 peaknya mengalami pelehan yang tidak terlalu tinggi dan 1 peaknya mengalami pelehan yang cukup tinggi.
Dari dapat disimpulkan bahwa laju pemanasan yang lambat ini dapat meningkatkan resolusi dan memperlihatkan adanya dua peak yang terpisah. Sebaliknya, laju pemanasan yang lebih tinggi akan menurunkan resolusi melting sehingga hanya muncul satu peak melting. Dan mungkin sekian tutorial dari membuat kurva dan juga termogram dari TGA serta menginterpretasikan sifat thermal dari suatu plot epoksinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.